Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo. Saya mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Jurnalisme Dakwah yang membahas tentang ayat-ayat jurnalistik yang terdiri dari 7 perintah bagi jurnalis dan 4 larangan bagi jurnalis dan 6 media jurnalistik yang terdapat di dalam Al-Quran. Pertama, 7 perintah bagi seorang jurnalis yang terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang menerangkan tentang semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'alaikum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikannya kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Yang kedua, tugas jurnalis menyiarkan berita terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amrin minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyerahkannya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka melalui Rasul dan ulil amri. Surah An-Nisa ayat 83. Yang ketiga, tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran yang terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Yang keempat, jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'i fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah, teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Yang kelima, jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca yang terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Yang keenam, jurnalis adil dalam pemberitaan terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kuntum fadilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Quran Surah Al-An'am ayat 152. Ketujuh, jurnalis selektif dalam menerima informasi yang terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una al-ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surah Az-Zumar ayat 18. Pembahasan kedua tentang larangan bagi jurnalis. Yang pertama ada jurnalis dilarang menerima berita bohong yang terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Laula idza sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat wal mu'minatu bi anfusihim khairu wa qalu hadza ifkam mubina. Yang artinya, mengapa di waktu kami mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Quran Surah An-Nur ayat 12. Yang kedua, jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Quran Surah Al-Hajj ayat 30. Yang ketiga, jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji yang terdapat dalam Quran Surah Nur ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fil dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Nur ayat 19. Yang keempat, jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki, atau menghina yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisaa min nisa'i asa ayyakunna khairum minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk yang sesudah imam, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Yang ketiga adalah media jurnalistik. Nah, yang pertama ada kalam yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Quran Surah Al-Alaq ayat 3 dan 4. Yang kedua ada midad atau tinta yang terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadun likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madad. Yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surah Al-Kahfi ayat 109. Yang ketiga ada kirtos atau kertas yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaikal kitabu fi qirtasin falamasu bi'aidihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Yang artinya, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Quran Surah Al-An'am ayat 6 dan 7. Yang keempat ada suhuf atau lembaran kertas yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Najm ayat 36 sampai 37. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba' bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada di dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Quran Surah An-Najm ayat 36 sampai 37. Yang kelima ada roh atau lembaran tulisan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum
yang artinya, tahukah kamu Illiyun itu? Yaitu kitab yang tertulis. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 19-20. Yang keenam, lauh atau batu tulis yang diterangkan dalam Quran Surah Al-Buruj ayat 21-22. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfud. Yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Quran Surah Al-Buruj ayat 21-22. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.